Tak tak tak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Iya, Duduk dulu ya, makasih. Mbak Ya, ya. Saya akan menutup pintu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi Mbaknya. Menutup pintu, menutup sampiran. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Bidan Feni yang sedang bertugas pada pagi hari ini, Mbak. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Uci. Mbak Uci. Umurnya berapa, Mbak Uci? Umurnya 24. 24 tahun, Mbak. Gimana Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau tanya tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Oh, jadi maksud dan tujuan Mbak Uci datang ke sini untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Mbak ya. Sebelumnya apakah Mbak Uci ini sudah pernah mendengar kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin? Belum ya Mbak ya. Kalau gitu saya di sini akan menjelaskan nanti perlahan-lahan ya Mbak ya, sambil ini melihat bukunya. Ini di sini ada penjelasannya dan juga gambarnya ya Mbak ya, agar Mbak Uci ini lebih paham. Yang pertama di sini ada pengertian dari pranikah Mbak, yaitu perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Lalu ada hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual merupakan hak yang tergolong dalam hak asasi manusia yang mana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Hak ini yang harus dijaga dan dihormati bersama oleh setiap manusia. Setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menentukan keputusan dengan bebas dan bertanggung jawab mengenai beberapa hal seperti jumlah anak, jarak antara anak, serta waktu penentuan kelahiran seorang anak dan akan melahirkan anak secara sehat. Ya, kemudian selanjutnya di sini ada persiapan pranikah, Mbak. Persiapannya yaitu seperti yang pertama fisik, sebagai persiapan kesehatan sebelum menikah. Para calon pengantin perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah ya Mbak Uci ya. Lalu di sini selanjutnya ada pemeriksaan gizi. Di persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah. Ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, Mbak, di mana proses kehamilan membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Status gizi ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT, serta pengukuran lingkar lengan atas bagi catin atau calon pengantin perempuan ya Mbak ya. Kemudian pemenuhan gizi seimbang catin perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan dengan seimbang. Kelima kelompok pangan itu adalah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan minuman ya Mbak ya. Lalu selanjutnya ada screening imunisasi teteh Mbak Uci. Imunisasi tetanus ini diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Sebelum pemberian imunisasi tetanus akan dilakukan screening imunisasi tetanus. Apakah sudah mendapat 5 kali imunisasi atau belum ya Mbak Uci ya? Apabila belum, maka calon pengantin atau calon pengantin perempuan ini harus melengkapinya di puskesmas terdekat ya Mbak Uci. Lalu kemudian ada kesehatan reproduksi Mbak. Diusahakan organ kemaluan dalam kondisi kering Mbak Uci. Setelah BAB atau BAK, lap dengan menggunakan tisu atau handuk yang lembut, kering dan basah dan bersih ya Mbak ya, tidak boleh basah. Kemudian hal ini untuk menghindari timbulnya jamur di area kemaluan. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat atau katun. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari bagi perempuan. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke belakang agar kuman
kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi ya Mbak Uci ya. Kemudian pada saat head ini seringlah mengganti pembalut paling lama setiap 4 jam sekali. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis ya Mbak Uci ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada menjelaskan tentang tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan Mbak, yaitu seperti perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga ya Mbak Uci ya. Lalu ada juga tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Di sini dijelaskan kesetaraan gendernya yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki atau perempuan saja ya Mbak ya. Lalu ada juga organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Yang di sini dijelaskan sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal ya Mbak Uci ya. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh ya Mbak ya. Sistem reproduksi eksternal pada pria meliputi penis, skrotum, testis. Dan sistem reproduksi internal pada pria meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesica seminalis, ductus ejacularius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetral. Kemudian ada juga sistem reproduksi internal wanita. Yang pertama ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Dan sistem reproduksi eksternal wanita, yaitu yang pertama ada labia mayor, labia minor, kelenjar Herlolin, dan klitoris. Kemudian juga di sini ada menjelaskan tentang menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri ya Mbak Uci ya. Seperti sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk pasangannya. Untuk menjaga harmonisasi sebagai pasangan suami istri, para calon pengantin perlu mengenali karakteristik dari masing-masing pasangannya ya Mbak Uci ya. Lalu ada menjelaskan tentang kesehatan meliputi metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan proses kehamilan, tanda-tanda kehamilan, pemeriksaan kehamilan, menjaga kehamilan, dan menu selama kehamilan. Kontrasepsinya yaitu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen ya Mbak Uci ya. Metode kontrasepsi terdiri dari 2, yaitu hormonal seperti KB suntik, pil, implan, dan yang non hormonal yaitu IUD, kondom, senggama terputus, kanker, dan lain-lain seperti pada gambar di sini ya Mbak ya. Lalu yang selanjutnya di sini juga ada proses kehamilan Mbak Uci, yaitu proses yang berlanjut setelah pembuahan terjadi. Dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya zigot ini akan berkembang menjadi embrio alias calon janin.
Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan ya Mbak Uci ya. Lalu ada juga tanda-tanda kehamilan Mbak Uci. Di sini tanda-tanda kehamilan ada tanda pasti dan tidak pasti ya Mbak Uci ya. Yang pertama ada yang tanda pasti terlebih dahulu. Gerakan janin yang dapat dilihat atau diraba dan juga dirasakan, dan bagian-bagian janin bisa dirasakan ya Mbak ya. Kemudian denyut jantung janin didengar dengan stetoskop monaural dan dicatat dengan didengar alat Doppler. Dicatat dengan elektrokardiogram dilihat pada ultrasonografi atau USG. Kemudian terlihat tulang-tulang janin dalam foto ronsen. Kemudian yang kedua tidak pasti atau tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama ada A minor, seperti umur kehamilan dapat dihitung dari tanggal hari pertama haid, terakhir haid atau hari pertama haid terakhir, dan taksiran tanggal persalinan atau TTP yang dihitung menggunakan rumus Nigel, yaitu TTP sama dengan PHT kurangi ditambah 7 dan bulan HT ditambah 3 yang Mbak Uci ya. Lalu ada nasi atau vomiting. Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga akhir. Triwulan pertama sering terjadi pada pagi hari, maka disebut morning sneakers ya Mbak Uci ya. Lalu di sini juga ada mengidam Mbak Uci, salah satunya yaitu mengidam. Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu, terutama pada bulan-bulan triwulan pertama, tidak tahan suatu bau-bauan. Lalu ada pingsan juga bila berada pada tempat-tempat ramai yang sesak, yang padat bisa pingsan. Lalu juga ada anoreksia, hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, kemudian nafsu makan timbul kembali. Biasanya begitu ya Mbak Uci ya. Lalu juga di sini ada pemeriksaan kehamilan Mbak Uci. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Lalu selanjutnya ada menjaga kesehatan kehamilan dengan cara mengkonsumsi vitamin kehamilan secara rutin, perbanyak minum air putih, melakukan olahraga ringan, pantang mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, menghindari paparan rokok dan konsumsi alkohol, melakukan pemeriksaan rutin, menjaga kebersihan diri, dan menghindari kerja berat ya Mbak Uci ya. Lalu juga ada menu-menu selama kehamilan Mbak Uci, contohnya seperti oatmeal, kacang-kacangan, sayuran hijau, sup daging ayam atau daging sapi, kemudian buah-buahan, vitamin C dan A ya Mbak Uci ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan yang beresiko. Kehamilan beresiko ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang bisa membahayakan bagi si ibu yang mengandung dan janin yang dikandungnya ya Mbak Uci ya, baik faktor yang menyebabkan kehamilan beresiko. Sedangkan persalinan beresiko merupakan persalinan yang diikuti dengan beberapa faktor penyulit pada persalinan. Macam-macam persalinan patologis yaitu persalinan preterm, ketuban pecah dini, gemeli, distosia bahu, distorsi kepal panggul atau DKP, kemudian persalinan sungsang. Lalu selanjutnya di sini juga ada menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan Mbak Uci. Yang pertama ada tidak mau makan dan muntah terus-menerus, mengalami demam tinggi, pergerakan janin di kandungan kurang,
beberapa bagian tubuh membengkak, terjadinya perdarahan, dan air ketuban pecah sebelum waktunya ya Mbak Uci ya, atau KPD biasanya disebutnya. Lalu di sini juga ada kondisi emosional bagi ibu hamil. Ibu hamil muda umumnya mudah mengalami perubahan suasana hati, Mbak Uci. Biasanya misalnya lebih mudah menangis, marah, atau cenderung lebih sensitif. Kondisi ini terjadi karena sejumlah perubahan pada tubuh seperti peningkatan kadar hormon dan rasa lelah berlebihan yang terjadi selama kehamilan. Perubahan emosi ibu hamil, contohnya pada trimester pertama kehamilan, tubuh akan memproduksi hormon-hormon kehamilan seperti human chorionic gonadotropin atau HCG, progesteron, dan estrogen. Hormon-hormon tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan bayi di dalam kandungan ibu. Namun, hormon tersebut juga bertambah pada kondisi ibu seperti hormon HCG, Bu, yang menyebabkan morning sickness. Kemudian, estrogen ini juga sering berkaitan dengan mood swing, dan progesteron juga dijadikan emosi ibu terasa lebih sensitif. Ibu juga akan merasa lebih secara fisik karena kondisi letih secara fisik ya Mbak ya. Lalu selanjutnya di sini juga ada trimester keduanya Mbak, yang kehamilan merupakan fase di mana ibu akan merasa lebih terbiasa dengan kondisi kehamilan. Tubuh sudah beradaptasi dengan kelelahan fisik yang dialami pada trimester pertama kehamilan ya Mbak ya. Kadar hormon HCG dalam tubuh pun mulai menurun sehingga morning sickness tidak sering terjadi seperti trimester pertama. Namun secara emosional, ibu akan merasa lebih cemas karena usia kehamilan yang bertambah, perasaan khawatir kehamilan, dan emosi keibuan yang mulai terbentuk ya Mbak ya. Lalu di trimester 3-nya ini merupakan fase di mana kadar hormon estrogen dan progesteron sangat tinggi. Pada fase ini, ibu akan sangat rentan mengalami mood swing. Berat badan ibu juga berada pada titik puncak selama masa kehamilan berlangsung. Keletihan, kondisi susah tidur, dan rasa khawatir mendekati persalinan dapat memicu stres berlebihan. Kemudian trimester 3 ini sering disebut sebagai fase terberat sepanjang menjalani masa kehamilan. Kelelahan fisik dan mental merupakan tantangan terbesar dalam menjalani kehamilan di trimester 3. Ibu harus lebih mengutamakan kesehatan ibu dan si kecilnya ya Bu ya, dibandingkan dengan memikirkan hal-hal lain yang kurang terkait. Manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin ketika mood dan kondisi tubuh memungkinkan. Kondisi kekurangan tidur dapat diatasi dengan istirahat kecil di sela-sela kegiatan harian yang Mbak. Lalu selanjutnya di sini juga ada yang menjelaskan tentang P4K. Apa sih itu P4K? Yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang kehamilan resiko, seperti tanda bahaya kehamilan. Ajarkan pada ibu, suami, dan keluarga untuk merencanakan persalinan. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu juga di sini ada penjelaskan tentang persalinan. Persalinan ini adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan, yaitu sekitar 37 sampai 42 minggu, dan lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi. Persalinan adalah perlakuan oleh rahim ketika bayi akan dikeluarkan ya Mbak Uci. Lalu juga di sini ada perawatan pasca persalinan. Apa saja perawatan yang bisa dilakukan setelah melahirkan?
yaitu seperti memperhatikan kondisi vagina, perawatan darah nifas setelah melahirkan normal, perawatan nyeri vagina setelah melahirkan, istirahat yang cukup, terapkan posisi tidur yang nyaman, makan makanan bergizi, kelola emosi sebagai perawatan kesehatan melahirkan normal, pijat setelah melahirkan. Lalu di sini juga ada menjelaskan tentang IMD dan manfaat pemberian ASI. IMD ini adalah proses pemberian ASI sesegera mungkin pada si kecil dalam 30-60 menit setelah kelahirannya ya Mbak ya. IMD ini dapat memudahkan proses menyusui untuk kedepannya, terutama saat ingin memberi ASI eksklusif. Selain itu, adanya sentuhan kulit langsung atau skin to skin konteks selama inisiasi menyusui dini juga dapat menjadi momen perkenalan untuk memperkuat ikatan batin si ibunya dengan si bayinya. Bayi pun bisa merasa semakin nyaman dan dekat dengan Anda karena ia bisa terus mendekat dengan mendengar detak jantung ibunya sewaktu menyusui ya Mbak Uci ya. Lalu di sini juga ada manfaatnya, mengandung gizi sesuai kebutuhan bayi yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan, melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusuikan kepada bayinya dalam keadaan segar, membantu dalam memperbaiki refleks menghisap, menelan dan pernafasan bagi bayi. Bayi juga dapat lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. Bayi tidak sering sakit ya Mbak Uci ya. Lalu selanjutnya di sini ada juga menjelaskan tentang IMS dan HIV/AIDS. IMS ini sendiri yaitu infeksi menular seksual, adalah infeksi yang salah satu cara penularannya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular, baik hubungan seks melalui vagina, oral, dan anal. Penularan IMS juga dapat terjadi melalui darah dari ibu kepada bayinya. Hubungan IMS dengan HIV saling berkaitan di mana IMS mempermudah masuknya HIV, maka penderita IMS lebih mudah terkena infeksi HIV ya Mbak Uci ya. HIV ini sendiri didapatkan melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan melalui ibu yang terkena HIV kepada bayi yang dikandungnya dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. AIDS tidak menular lewat ciuman, pelukan, kemudian atau sentuhan alat makan, nyamuk, dan tinggal serumah itu tidak menular ya Mbak Uci ya. Perlu beresiko tinggi terinfeksi HIV melalui suka berganti-ganti pasangan. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang kanker dan deteksi dini kanker serviks. Kanker di sini adalah penjelasannya seperti kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dengan menyebar ke area sekitarnya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya sel manusia tumbuh dan berkembang baik melalui proses yang disebut pembelahan sel. Kemudian deteksi dini kanker seperti yang pertama pemeriksaan payudara sendiri atau sadari minimal 1 bulan sekali. Yang kedua mamografi atau mamografi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperlihatkan penampakan jaringan pada payudara, kanker leher rahim atau kanker serviks, pap smear dengan menggunakan pap smear ya Mbak ya. Lalu selanjutnya di sini juga ada menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri Mbak Uci. Yang berhubungan seksual suami istri yang teratur menjaga keharmonisan keluarga karena Anda bisa tetap berhubungan dengan pasangan secara fisik. Dari koneksi fisiklah membentuk tingkat keintiman yang tinggi. Kegiatan seksual menjadi pengalaman intim yang membuat Anda dan pasangan semakin dekat. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional.
hubungan seksual suami istri maupun mampu membuat api asmara tetap hidup. Jadi jelas pernikahan tanpa kegiatan seksual akan beresiko tinggi. Oleh karena itu, penting bagi mbaknya dan pasangan untuk selalu menjaga api asmara tetap menyala ya mbak ya, kalau nanti menikah begitu. Ini sudah selesai ya mbak ya, penjelasan dari saya atau konseling dari saya. Gimana mbak Uci, apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang kurang paham mbak Uci? Sudah paham ya mbak Uci ya. Nanti di sini untuk mengukur sejauh mana Mbak Uci sudah paham atau belum, saya boleh mengevaluasi? Ya, boleh. Boleh ya Mbak Uci ya. Kalau begitu, tadi kan ada persiapan pranikah itu seperti apa saja ya Mbak Uci ya? Ada pemeriksaan fisik, Iya, gizi, iya, terus betul. imunisasi teteh, Iya, terus betul. kesehatan reproduksi. Iya, betul. Jadi Mbak Uci ini sudah paham ya Mbak Uci ya. Kalau apabila ada yang mau dikonsulkan lagi atau ditanyakan lagi, bisa datang ke sini ya Mbak Uci ya. Terima kasih Terima atas kasih. kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah dilakukan tindakan konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin pada Nyonya U, umur 24 tahun di BPM Bidan Veni hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 10, dengan hasil pasien sudah mengetahui kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, tertanda Bidan Veni.